Tak penting yang sering terabaikan adalah perang terhadap narkoba bukan hanya sekedar mencegah peredaran, tapi juga memulihkan para penggunanya. Di luar dari pengguna baru, pengguna kambuhan yang kadung masuk dalam jerat lingkaran barang haram jadi salah satu mata rantai yang memutar roda permintaan hingga praktik transaksi jual beli narkoba terus berjalan hingga saat ini. Untuk mengetahui efektivitas penanganan para pecandu, tim Expose diajak Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom menemui Kepala Balai Besar dan Deputi Rehabilitasi di Fasilitas Rehabilitasi BNN yang berada di kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rehabilitasi itu sangat penting karena banyak pecandu di luar sana yang ingin berhenti tapi tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga di sini kami hadir untuk membantu para pecandu bisa lepas dari masalah adiksinya. Nah, karena di sini kita tangani masalah putus zatnya, sakaunya lepas dari zatnya, dan juga membentuk kembali perilaku yang baik seperti itu. Untuk mendapatkan fasilitas ini, calon pasien harus menjalani tahapan pendaftaran dan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan penanganan dari sisi medis selama masa rehabilitasi. Setelah mungkin pasien yang kecanduan narkoba datang ke sini, itu langkah pertama yang dilakukan apa, Pak? Langkah pertama yang dilakukan adalah asesmen ya. Ada 6 domain mungkin yang akan kita tanyakan, yaitu terkait dengan data dirinya, terkait dengan data keluarga, bagaimana dia menggunakan zat, kemudian bagaimana dia selama ini hidupnya, dukungannya, bagaimana hubungan sosialnya, kemudian adakah penyakit penyerta yang lain, kemudian yang terakhir mungkin ada gangguan psikiatri apa enggak. Jadi maksudnya orang itu punya gangguan jiwa apa tidak gitu. Itu juga kita tanyai semua. Setelah lengkap ya data-data itu kita terima, baru berikutnya adalah pemeriksaan fisik namanya ya. Mulai dari ujung rambut sebenarnya sampai ujung kaki itu diperiksa. Ya, jadi begitu kira-kira. Berarti lengkap dokter di sini? Betul, di sini lengkap dokternya, dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, kejiwaan, dan juga dokter giginya ada yang spesialis juga. Oh, spesialis juga? Betul. Itu berarti semuanya digaji oleh pemerintah? Iya, betul. Tidak dari pribadi pasien ya? Enggak, di sini gratis Mbak, rehabnya ya. Gratis pemirsa. Mungkin untuk Bu Dokter, di sini kan ada, dulu tuh saya pernah dengar katanya kalau di rehab itu ketika orang yang kecanduan itu masih dikasih obat, tapi dikurangi dosisnya. Kalau di sini bagaimana Bu? Apakah masih menggunakan metode yang sama? Ya, jadi kalau kami di sini untuk mengatasi gejala putus zat, kami menggunakan metode simptomatik. Jadi simptomatik itu artinya apa gejala yang muncul itu kami berikan obat yang sesuai, tetapi bukan golongan dari narkotika seperti itu. Contohnya seperti obat apa, Bu Dokter? Ya, misalnya kalau penggunaan opioid ya, kan dia gejala putus zatnya dia nyeri-nyeri, ngilu-ngilu. Nah, itu kita berikan analgetik atau obat penghilang nyeri non narkotik seperti itu. Oke, berarti tidak lagi menggunakan metode itu ya? Betul.